Jara anu getah kadang kelihatan blembangan nek kaya bocah sapa. Lah kula langsung mblengwen to. Langsung niki teklek niki. Jerit-jerit nyeluki niki teng sawah bengok banter pokok kula pone. Meski belum ada titik terang terkait pelaku yang menyebabkan SF, 5 tahun, harus kehilangan nyawa, tetapi Polres Nganjuk sudah mengantongi barang bukti yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korbannya. Selain mengantongi barang bukti, Polres Nganjuk pada saat itu juga berhasil mengamankan salah satu warga desa Tempuran, Kecamatan Ngeluyu, yang diduga adalah tersangka yang menyebabkan meninggalnya SF, warga desa Ngeluyu, Kecamatan Ngeluyu, tanggal 3 November tahun 2023. Tetapi hingga hari ini, pihak Polres Nganjuk belum bisa menetapkan pelaku pembunuhan tersebut, yang pasalnya terduga masih menjalani pemeriksaan, dan dari pihak Polres Nganjuk belum berani menetapkan sebagai tersangka, dan ini dijelaskan Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Lanang Teguh Pambudi, saat doorstop bersama beberapa awak media, tanggal 7 November tahun 2023. Dugaan pembunuhan Nguyu, perkembangan sampai hari ini, kita sudah mengamankan dan mengidentifikasi mungkin beberapa yang masih kita duga ya. Kita belum berani menetapkan untuk tersangka, karena kalau kita tetapkan tersangka, kita masih menunggu pihak luar dalam hal ini kan dari ahli, baik dari pihak rumah sakit maupun pihak lapor. Jadi dari itu nanti kalau memang ada kecocokan, baru kemudian kita gelarkan untuk menentukan siapa pelakunya. Yang rekan-rekan tahu, karena ini kejahatan menyangkut nyawa, kita harus hati-hati di situ, jangan sampai kita salah mentersangkakan orang. Untuk dugaan gila itu dan bagaimana dan? Itu sedang observasi. Nanti itu dari ahli ya yang menyatakan ya. Kalau kita kan belum mendapatkan resmi dari dokter ahli, nanti setelah dapat juga pasti kita sampaikan. Pengakuan dari terduga tersangka masih kita dalami, tapi untuk pemeriksaan sampai kemarin mengalir. Kita dapatkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi maupun yang kita duga sendiri pun juga semuanya tidak ada kendala, mengalir. Dari hasil pemeriksaan sementara dan mungkin ada motif dan apa sih? Untuk motif kita belum bisa bilang. Maksudnya kan saat ini kan situasinya kita belum bisa tetapkan tersangka nih, apakah benar yang bersangkutan ini melakukan atau tidak. Kalau memang yang benar yang melakukan ini adalah yang kita duga ini, ya kita baru bisa mengetahui motifnya nanti. Sampai saat ini kita amankan beberapa alat yang ada di TKP. Itu mulai dari batu, mulai dari cangkul yang diduga karena bekas lukanya adalah karena bukan benda tajam ya, benda tumpul. Kita pastikan kan menunggu dari hasil DNA ini yang sedang kita kirimkan ke lapor untuk mencocokkan adanya kesesuaian atau tidak itu dengan antara korban dengan pelaku. Seperti itu. Kalau pelaku terbukti gila dan upaya-upaya kepolisian apa nanti dan secara hukum dan? Kalau secara hukum sesuai dengan undang-undang ya harus kita hentikan demi hukum gitu. Karena yang bersangkutan ini kan karena memang mengalami masalah kejiwaan. Kalau memang terbukti ada gangguan kejiwaan gitu, kemudian kita mungkin akan berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini bisa rumah sakit, bisa dinas sosial terkait untuk penempatan si terduga pelaku ini. Kalau memang itu dinyatakan gila. Dan ditargetkan sampai selesai kapan dan pemeriksaan kegilaan korban ini, pelaku ini? Hasil koordinasi kami dengan ahli kejiwaan membutuhkan waktu beberapa hari. Kami juga secepatnya berkoordinasi juga dengan ahli kejiwaan itu agar secepatnya segera dikeluarkan, karena terkait itu kan dokter juga butuh observasi yang bersangkutan untuk menentukan yang bersangkutan ini apakah punya masalah kejiwaan atau tidak. Saat ini dan pelaku posisi di mana nih? Sedang dilakukan observasi sama dokter. Dari Nganjuk, Nur Khalifah melaporkan.